Halo para pejuang SNP3K, kali ini kita akan belajar soal manajerial P3K dengan submateri orientasi pada hasil. Soal ini disiapkan untuk para P3K guru, nakes, dan tenaga teknis yang berdasarkan kisi-kisi terbaru Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Perlu kita ingat bahwa manajerial yang berdasarkan Kepmenpan RB terbaru ini terdiri dari 8 submateri, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kita fokus pada poin keempat yaitu orientasi pada hasil. Langsung soal pertama, saya memimpin tim untuk mencapai target penjualan yang tinggi, tetapi beberapa anggota tim tidak percaya diri terhadap kemampuan mereka. Apa langkah terbaik saya? A. Memberikan pelatihan intensif dan mendampingi mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri. B. Menyusun ulang target agar lebih mudah dicapai oleh semua anggota tim. C. Memindahkan anggota yang tidak percaya diri ke tugas lain yang lebih sederhana. D. Memberikan motivasi dengan menekankan pentingnya target tersebut untuk perusahaan. Yuk teman-teman, ini soal tentang orientasi pada hasil. Kita lihat jawaban terbaik 4 poin ada di opsi yang A. Memberikan pelatihan intensif dan mendampingi mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kita lihat kasusnya seperti apa. Saya memimpin tim. Nah, kita ini ketua tim, pemimpin tim, teman-teman. Untuk mencapai target penjualan tinggi, tetapi beberapa anggota tim tidak pede dengan kemampuan mereka. Langkahnya apa? Kasih pelatihan intensif. Kalau mereka punya kemampuan setelah dilatih, ya, kalau mereka kompeten, maka mereka kepercayaan dirinya akan meningkat. Dan yang gak kalah penting, dampingi mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dampingi terus. Kalau lagi ngedon, kurang pede, bad mood, kita bisa berikan pendampingan. Kita bisa berikan motivasi untuk kepercayaan dirinya agar kembali meningkat. Pembahasannya kita lihat. Pilihan A adalah yang terbaik karena memberikan solusi konkret, solusi nyata teman-teman untuk meningkatkan kapasitas tim. Iya dong, kalau orang yang gak pede dengan kemampuannya dilatih. Kan kalau mampu, kalau dia kompeten akan otomatis kepercayaan dirinya meningkat di dalam tim. Gitu. Karena targetnya tinggi nih, target penjualannya. Kemudian opsi 3 poin ada di D, memberikan motivasi dengan menekankan pentingnya target tersebut untuk perusahaan. Ngasih motivasi bagus nggak? Pasti jawabannya bagus. Memberikan motivasi itu bagus, tetapi pelatihan jauh lebih konkret daripada motivasi. Motivasi lewat kata-kata, tapi pelatihan ada skill yang ditingkatkan, ada skill yang dibimbing, yang perlu dimajukan, yang perlu dikembangkan sehingga akhirnya, nah di sini nih, sehingga akhirnya akan timbul kepercayaan diri karena dia merasa mampu. Oke. Pilihan B kurang berorientasi pada hasil, gitu ya. Kurang berorientasi pada hasil. Pilihan C kita lihat memindahkan anggota yang tidak percaya diri ke tugas lain. Wah, dimutasi nih. Tidak membantu pengembangan anggota tim. Gak membantu pengembangan anggota. Ini gak memecahkan masalah ya teman-teman. Poin 1, B dulu nih, menyusun ulang target agar lebih mudah dicapai oleh semua anggota tim. Jadi targetnya yang disesuaikan ya, bukan timnya, tetapi targetnya. Ini kayaknya agak kebalik nih, kurang pas nih ya. Yang C kita lihat memindahkan anggota yang tidak pede ke tugas lain yang lebih sederhana. C ini nggak membantu pengembangan anggota tim. Gitu ya, teman-teman. Maka jelas opsi terbaiknya kasih pelatihan supaya dia mampu, baru nanti akan kita bimbing juga supaya tingkat kepedeannya meningkat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saya mendapat tugas tambahan yang mendesak, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas. Apa yang akan saya lakukan? Tugas tambahannya mendesak, sumber dayanya terbatas. Apa yang dilakukan? A. Mengatur prioritas tugas yang ada dan mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada tim. B. Menyelesaikan tugas tambahan dengan mengorbankan kualitas tugas lainnya. C. Menginformasikan kepada atasan bahwa saya tidak bisa menyelesaikan tugas tambahan. D. Membagi perhatian di semua tugas meskipun hasilnya kurang maksimal. Kita lihat guys, jawaban terbaiknya ada di 4 poin yaitu A. Mengatur prioritas yang ada. Nah,
Kita lihat kasusnya dulu ya, sebentar. Kita lihat kasusnya dulu. Saya mendapat tugas tambahan yang mendesak. Sudah punya tugas, dikasih tugas tambahan mendesak pula, ya. Dan sumber dayanya terbatas pula, gitu ya. Maka penting di sini kita mengatur prioritas tugas. Mana dulu yang mau dikerjakan, mana yang prioritasnya paling atas gitu ya di dalam skala prioritas. Kalau memang nantinya sudah diukur dengan skala prioritas dan rasanya perlu mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada tim, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau kita mendesak tugasnya, kemudian penting sifatnya bagi perusahaan, bagi lembaga, bagi institusi, maka boleh mendelegasikan kan sama-sama anggota tim gitu ya. Jadi no problem di sini. Atur tugas prioritasnya, kemudian delegasikan untuk membantu menyelesaikan tugas yang mendesak ini ya, karena sifatnya mendesak boleh mendelegasikan. Kemudian lihat pembahasannya, pilihan A adalah yang terbaik karena menunjukkan kemampuan mengelola sumber daya secara optimal untuk tetap fokus pada tim. Bayangkan di dalam tim ada satu orang yang kerjanya habis-habisan, tetapi ada orang yang santai. Maka disinilah kemampuan kita dalam mengelola sumber daya itu dipertaruhkan. Mampu nggak kita menggerakkan sumber daya yang terbatas ini? Gitu ya. Dengan cara mendayagunakan, melibatkan, mengkolaborasikan kita dengan teman-teman kita. Ada tupoksi yang jelas, ada pembagian tugas yang jelas. Itu A 4 poin. Baru kemudian D 3 poin, membagi perhatian di semua tugas meskipun hasilnya mungkin kurang maksimal. Ngasih perhatian ke semua tugas itu bagus nggak? Bagus. Tetapi jangan sampai, karena ini kan tadi tugasnya banyak ya. Di dalam kasusnya tugasnya banyak dan mendesak pula. Sumber dayanya terbatas pula. Jadi kayaknya agak susah untuk membagi semua tugas, untuk membagi perhatian yang sama pada semua tugas gitu. Padahal kadang kita itu nggak bisa multitasking, nggak semua orang bisa multitasking. Maka apalagi ditambah dengan kalimat hasilnya, meskipun hasilnya kurang maksimal. Nah, kalau soal ini tujuannya menguji kita apakah kita berorientasi pada hasil yang maksimal, maka jawabannya D pasti salah nih. Karena tidak memprioritaskan hasil yang maksimal gitu ya. Kemudian B, menyelesaikan tugas tambahan dengan mengorbankan kualitas. Pengorbanan kualitas ini juga kurang bagus karena orientasinya pada hasil yang maksimal. Tadi kisi-kisi kita, orientasi pada hasil gitu ya submateri kita. C, menginformasikan kepada atasan bahwa saya tidak bisa menyelesaikan tugas tambahan. Ini juga bentuk kayak nyerah gitu ya, ngibarin bendera putih padahal kita bisa usaha dulu loh gitu. Kita lihat pembahasannya, pilihan B, C, dan D tidak menunjukkan orientasi yang efektif pada hasil. The next question, number 3. Saya menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menggunakan teknologi baru. Namun implementasinya membutuhkan investasi yang cukup besar. Apa langkah saya? A, menyusun proposal dengan analisis biaya manfaat untuk mendapatkan persetujuan. B, mengabaikan peluang tersebut karena investasi besar bisa beresiko. C, menggunakan teknologi secara bertahap dengan dana yang tersedia. D, menunggu inisiatif dari manajemen sebelum mengambil tindakan. Ingat, orientasi pada hasil. Kita lihat ya, opsi terbaik, jawaban terbaik ada di A yaitu 4 poin, kemudian C, B, dan D secara berurutan. Saya menemukan peluang, kita lihat kasusnya. Saya menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menggunakan teknologi baru, ya, sistem kerja baru nih. Dia lihat peluang itu. Tapi investasinya harus besar gitu ya. Maka yang A jawaban terbaik, susun proposal dengan analisis biaya manfaat. Jangan-jangan meskipun investasinya besar, tapi manfaatnya besar juga bagi efisiensi kerja. Maka ini worth it nih untuk dikejar gitu ya. Biasanya proposal itu bukan buat kita pendanaan ya, tetapi buat orang lain yang bisa membantu pendanaan terhadap cara kerja baru ini, penggunaan teknologi baru ini. Maka dengan melibatkan orang lain untuk membiayai, untuk menginvestasi penggunaan teknologi baru di dalam lingkup kerja kita. Ini bagus nih, pelibatan gitu ya. Pembahasannya pilihan A adalah yang terbaik karena berorientasi pada hasil dengan pendekatan analisis yang terstruktur. Dianalisa dulu nih, biaya sama manfaatnya worth it nggak buat diperjuangkan gitu ya. Terstruktur tuh dengan ada analisanya itu. Nah, biasanya analisanya bisa pakai analisa apa nih? SWOT kali ya. Strength ya, kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya, kemudian opportunity-nya, peluangnya, dan threat-nya gitu ya. Apa namanya? Tantangannya. Lebih banyak mana nih? Kalau banyak peluangnya dan kekuatannya ya kita gaskan untuk mengajukan proposal penggunaan teknologi baru ini. Cari donatur, cari investasi gitu ya, teman-teman.
Cari investor maksudnya. Oke, jawaban C, menggunakan teknologi secara bertahap dengan dana yang tersedia. Ini kurang maksimal. Kalau kita bisa bikin proposal nyari investor kan lebih baik daripada dengan dana yang seadanya. Kemudian B, mengabaikan peluang tersebut karena investasi besar bisa beresiko. Ini berarti menggagalkan peluang. Padahal tadi apa kalimatnya? Saya menemukan peluang bagus tuh. Yang D, menunggu inisiatif dari manajemen sebelum mengambil tindakan. Menunggu inisiatif ya, kayaknya kurang. Justru di sini menunjukkan kita kurang inisiatif karena menunggu ya, nggak jemput bola, nunggu aja di gawang. Nah ini kan kurang bagus bagi perkembangan sebuah tim kerja. Ya orientasi hasilnya kurang bagus nih. Kalau dia memprioritaskan orientasi hasil, dia kejar tuh investasi besar, tapi manfaatnya besar ya worth it, no problem. Tuh memutuskan to decision ya, ambil keputusan penting di situ. Lanjut nomor 4, dalam laporan akhir saya menemukan kesalahan minor, dikit kecil minor itu, yang tidak terlalu mempengaruhi hasil keseluruhan. Apa yang saya lakukan? Jadi masalahnya di dalam laporan akhir ada kesalahan minor sih, nggak begitu ngaruh ke hasil gitu ya, hasil laporannya. Tapi apa yang dilakukan? A, memperbaiki kesalahan tersebut sebelum laporan diajukan. B, mengabaikan kesalahan karena dampaknya tidak signifikan. C, memberitahukan kepada tim untuk memperhatikan kesalahan ini di masa mendatang. Dia melaporkan kesalahan ini kepada atasan sebelum mengajukan laporan. Yuk, teman-teman, jawabannya adalah yang A, 4 poin. Memperbaiki kesalahan tersebut sebelum laporan diajukan. Saya ulang, memperbaiki kesalahan tersebut sebelum laporan diajukan. Ingat, tadi submaterinya apa hari ini? Yaitu berorientasi pada hasil. Kalau orientasinya pada hasil yang maksimal, maka kalau bisa ya, suatu keharusan kita menyajikan hasil yang perfect ya, sempurna gitu, nggak ada cacatnya. Walaupun minor dan nggak ngaruh terhadap hasil, tapi tetap hasil yang maksimal itu menjadi final destination kita gitu ya. 4 poin di A. Lihat pembahasannya. Pilihan A adalah yang paling tepat karena mencerminkan komitmen terhadap hasil yang berkualitas. Opsi 3-nya di C, memberitahukan kepada tim untuk memperhatikan kesalahan ini di masa mendatang. Artinya laporan tetap diajukan dengan kesalahan minor tadi. Wah, kayaknya kurang deh. Padahal harusnya kesalahan tadi diperbaiki dulu gitu ya. Oke, teman-teman. Poin B. Penjelasannya atau pembahasannya, pilihan B menunjukkan pengabaian terhadap detail, artinya ada yang dikorbankan di situ ya, kesalahan minor tadi. Baru yang opsi B, 2 poin, mengabaikan kesalahan karena dampaknya tidak signifikan. Mengabaikan itu kurang bagus teman-teman. Ya, D, melaporkan kesalahan ini kepada atasan sebelum mengajukan, dilaporin, tetapi nggak kelihatan di situ apa tindakan nyata, tindakan konkret yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan demi hasil yang maksimal. Karena apa tadi? Submaterinya orientasi pada hasil. Jelas jawabannya yang A. Nomor 5, saya diberi tanggung jawab untuk mencapai target yang ambisius dengan tenggat waktu singkat. Apa langkah pertama saya? A, menyusun strategi yang realistis dan melibatkan seluruh tim dalam implementasinya. B, meminta atasan untuk meninjau ulang target agar lebih realistis. C, membagi tugas secara merata kepada semua anggota tim tanpa analisis mendalam. Dia menyelesaikan sebagian besar tugas sendiri untuk memastikan hasil terbaik. Ayo, orientasi pada hasil. Ingat kisi-kisinya. Sudah punya jawaban? Kita lihat jawaban terbaik ada di 4 poin, yaitu A, menyusun strategi yang realistis dan melibatkan seluruh tim dalam implementasinya. Lihat soalnya guys. Saya diberi tanggung jawab untuk mencapai target yang ambisius. Wah, kita punya tanggung jawab mencapai target yang ambisius. Ambisius itu kan target yang kayaknya di luar nalar gitu kali ya. Apa ya, ambisius itu kayaknya pengen banget mencapai itu dengan target tinggi, kita harus bisa gitu. Ambisius tuh, punya ambisi besar untuk mencapai target yang tinggi gitu. Targetnya ambisius ya. Wah, biasanya nih. Dengan tenggat waktu yang singkat. Ini masalah banget nih. Tenggatnya singkat gitu ya. Timelinenya singkat, padat. Apa langkah pertama saya? Susun strategi yang realistis. Ini loh, kalau targetnya seperti ini, maka bisa dilakukan dalam 5 hari. Hari pertama apa yang dilakukan, targetnya apa, hari kedua apa yang dilakukan, targetnya seperti apa, dan selanjutnya gitu teman-teman. Strateginya realistis. Kalau proyeknya ambisius, strateginya realistis. Kalau proyeknya kayaknya berat, strateginya ya dengan cara-cara yang berat. Jangan proyeknya ambisius, langkah-langkahnya santai, kan nggak connect juga di situ gitu. Dan melibatkan seluruh tim dalam implementasinya. Ini unsur kolaboratif. Kita lihat pembahasannya, pilihan A adalah yang terbaik karena menunjukkan perencanaan strategis
dengan keterlibatan tim. Nah, perencanaan strategis. Dia merencanakan dengan baik, dengan jelas, alurnya realistis ya. Terus ada pelibatan. Ini bagusnya opsi A. Opsi C, 3 poin membagi tugas secara merata kepada semua anggota tim tanpa analisis mendalam. Ini kurang bagus. Membagi tugas merata tuh bagus ya, tetapi tanpa analisa ini yang kurang bagusnya. Gitu. C itu kurang terstruktur ya di pembahasan. Kemudian 2 poin ada di B, meminta atasan untuk meninjau ulang target agar lebih realistis. Oh, Pak Ketua tolong ini targetnya kayaknya nggak realistis deh gitu ya. Kurang bagus nih. Menunjukkan apa? Di pembahasan kita lihat menunjukkan kurangnya daya juang. Kemudian yang D, menyelesaikan sebagian besar tugas sendiri untuk memastikan hasil terbaik. Menyelesaikan sebagian besar tugas sendiri. Nah, masa sendirian sih? Di mana unsur efektivitas kerja timnya? Ya, hasil yang bagus itu penting, tetapi kolaborasi jangan dilupakan. Kolaborasi ini satu nilai positif bahwa kalau kerja dalam tim itu, maka yang terbaiknya adalah melibatkan seluruh tim dalam mencapai target dari tim itu. Ratusan kilometer yang ditempuh tetap harus dimulai dengan satu langkah pertama. Selamat berjuang teman-teman. Like, subscribe. Besok ada video selanjutnya tentang P3K.